pendidikan itu bermula daripada pendidikan informal gitu, pendidikan keluarga, dan terus mendorong untuk keberlangsungan pendidikan secara kafah gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Sejatinya karya manusia itu adalah pahala amal soleh. Akang dan Teteh yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Akang Teteh, di penghujung pertemuan kita di mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam, Ibu ingin mendengar dari Akang Teteh tentang inspirasi ilmu pendidikan Islam. Inspirasi dari Akang Teteh itu sebagai inspirasi diri, dan Akang Teteh bisa menyampaikan kepada dunia melalui layar video, karena kita online. Biasanya kita kan offline ya, kemarin kita offline dan kita bisa merekam langsung. Sekarang kita rekamnya layarnya. Baik, silakan kepada Kang Sofianto ya, yang tadi yang siap. Mangga Kang Husen dulu. Baik, Kang Husen silakan. Baik, Bu, terima kasih. Inspirasi ya, atau inovasi ya. Boleh. Jadi sebenarnya inspirasi dan inovasi itu adalah, inovasi itu suatu perubahan atau pembaharuan menuju kondisi yang lebih baik dan tercapainya tujuan pendidikan. Nah, kalau ada Islamnya berarti tercapainya tujuan pendidikan Islam. Nah, tentunya dengan nilai-nilai agama Islam, dengan berpedoman Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau kita melihat dari perspektif inovasi atau inspirasi dengan pendidikan Islam. Nah, contoh kalau di inovasi pendidikan di Indonesia kita tuh, contohnya ya pendidikan berbasis kompetisi ya. Terus pembelajaran terbalik atau blended classroom, atau yang sekarang nih masih masih berjalan ya. Yang kita lakukan ini malam ini seperti learning ya, karena kita berada di zaman era globalisasi 4.0, era digital. Kemudian yang selanjutnya yaitu digital textbooks atau buku teks digital dan lain sebagainya. Jadi pada intinya ya, inspirasi atau inovasi pendidikan agama Islam lembaga sekolah. Sebab karena memang inovasi itu suatu pembaruan pendidikan yang akan menjadi lebih berkualitas. Dan saya kira yang akan mampu menjawab problem-problem pendidikan. Dan yang terpenting dalam hal ini juga adalah meningkatkan kecerdasan dan spiritual dalam emosional siswa. Itulah ya, dalam pendidikan Islam, inspirasi dalam pendidikan Islam. Sekian, terima kasih. Oke. Terima kasih Kang Husen. Baik, selanjutnya mangga Kang Sofianto. Iya, silahkan. Baik, terima kasih ya kepada Ibu. Tadi sudah dijelaskan banyak oleh Kang Husen, mungkin sedikit menambahkan aja kali ya Bu ya. Bahwasannya inovasi pendidikan di dalam Islam itu juga merupakan salah satu perubahan atau pembaruan yang dilakukan untuk menunjukkan kondisi yang lebih baik ya, sama tadi seperti yang disampaikan oleh Kang Husen, untuk mencapainya tujuan pendidikan atau cita-cita, intinya untuk tercapainya tujuan pendidikan yang dicita-citakan, yaitu pendidikan yang selaras dengan nilai-nilai luhur agama Islam. Kurang lebih seperti itu Bu tambahan. Ya, baik.
terima kasih Kang Sofianto. Mangga. Selanjutnya pada siapa? Saya mungkin Bu ya. Oh, Kang Haris. Kang Haris muncul. Mangga, silakan Kang Haris. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait inspirasi pendidikan Islam, mungkin saya teringat satu hadis, madrasatul ula wal ardu mudinuha. Jadi ibu itu adalah madrasah utama dan ayah itu kepalanya. Ya. Nah, jadi setelah saya belajar ilmu pendidikan Islam atau mata kuliah ilmu pendidikan Islam, itu sangat membantu bagaimana cara kita untuk mendidik sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Itu jadi lebih mendalam lagi. Jadi bukan hanya aspek kognitif yang kita dapat, yang kita ajarkan, tapi aspek ranah afektif juga harus betul-betul tinggi. Gitu. Makanya tujuan daripada pembelajaran ilmu pendidikan Islam itu sangat betul-betul mempelajari bagaimana ranah afektif khususnya, gitu ya. Nanti kita kembali lagi pada tadi hadis bahwasanya pendidikan itu perlu mula daripada pendidikan informal, gitu. Pendidikan keluarga, dan terus mendorong untuk keberlangsungan pendidikan secara kafah, gitu. Setelah pendidikan informal, kemudian pendidikan secara formal untuk menyempurnakan pola pendidikan, gitu ya. Mungkin hanya singkat saja, dan dari sini juga terkait pembelajaran daripada selama 1 semester ini mungkin dalam mata kuliah ilmu pendidikan Islam. Jadi banyak hal yang dapat saya cerna, yang dapat saya dapati beberapa ilmu terkait ilmu pendidikan Islam. Sekali lagi lebih khusus bagaimana kita udah mengetahui pola pendidikan menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Iya, baik. Oke. Baik, terima kasih Kang Haris. Selanjutnya kepada Putri ya, mungkin Putri belum nih. Boleh sisa Bu? Oh boleh, silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inspirasi untuk saya pribadi, apa yang saya pelajari dalam mata perkuliahan ilmu pendidikan Islam khususnya, semakin mendalam ya perihal bagaimana kita mendidik anak gitu, terutama anak sendiri nantinya gitu jika sudah berumah tangga. Dan selain hanya dalam pendidikan dalam sebuah lembaga formal saja, memang tadi betul apa yang kata Kang Haris katakan sebelumnya, bahwa ibu itu adalah madrasatul ula gitu, bahwa seorang adalah sekolah pertama bagi anak. Kita pun sebagai perempuan memang seharusnya menjadi seorang yang berpendidikan gitu, walaupun memang kalau bahasanya itu ujung-ujungnya ke dapur gitu, bukan berarti kita tidak berpendidikan, kita hanya stuck di SMA saja gitu. Karena memang sepenting itu pendidikan, karena yang kita sendiri yang membuat kurikulum dari rumah, kita sendiri yang membuat tujuan anak kita nanti pengen jadi apa gitu, anak kita nanti ketika bersosialisasi di masyarakat itu seperti apa. Memang hal-hal seperti itu kecil, tetapi memang penting untuk pendidikan kecil juga. Dan kita yang menentukan bahwa anak ini lahir dari wanita yang seperti apa, apakah wanita yang taat dan berpendidikan, atau wanita-wanita di luar sana yang lain seperti itu, yang mungkin mereka bukan tidak beruntung, tetapi mereka kurang beruntung seperti itu. Dan jangankan untuk mendidik gitu, sebelum mendidik pun penting sekali memilih pasangan ya. Mungkin dari awalnya itu memilih pasangan, bahwa untuk memilih pasangan yang satu frekuensi, yang cocok gitu, bukan hanya sekedar nyaman tapi cocok, di mana pasangan ini memiliki tujuan hidup yang sama, memiliki kurikulum pendidikan untuk anaknya nanti dan berumah tangga itu seperti apa gitu kan. Dan yang paling penting dan yang paling utama dalam pendidik anak
itu dan terutama mendidik kita sendiri pun adalah sebuah keimanan ya, bahwa apa ya, galau boleh, resah boleh, tapi jangan lupa loh kita punya Allah gitu kan. Disitulah keimanan kita diuji gitu. Ketika kita rasa takut, ketika kita rasa tidak percaya diri, jangan lupa kalau misalkan memang Allah itu ada gitu loh. Jangan sampai ada bahasa kau beribadah tapi kau tidak mengimani Tuhanmu, seperti itu. Mungkin itu inspirasi dari saya bahwa memang memilih pasangan, mendidik anak, itu akan selalu berpengaruh kepada keimanan, dan kedepannya nanti pun carilah orang-orang yang mendekatkan kalian kepada Allah gitu, mendekatkan kalian kepada keimanan kalian. Terima kasih. Iya, baik. Kembali kasih Teh Kisa ya. Makasih nih inspirasinya banyak ya dari Teh Kisa. Baik, untuk yang lain silakan. Baik, siap. Teh Irfa, mangga Teh Irfa. Oke. Jadi kalau menurut saya nggak terlalu panjang sih ya Bu. Jadi pendidikan Islam itu merupakan aspek pembentukan generasi muda gitu. Jadi dengan pendidikan Islam kita tuh mempersiapkan generasi kedepannya yang akan dibangun mau menjadi seperti apa. Tadi dimulai dari pendidikan dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat. Jadi penyiapan generasi muda itu bisa dipersiapkan dari pendidikan keluarga dulu yang utama, karena setelah keluarga berhasil mendidik suatu anak tersebut, nanti di sekolahnya, di masyarakatnya, insya Allah dia akan bisa menghadapi masalah-masalah yang akan terjadi gitu di masyarakatnya. Baik. Terus aspek ajaran Islam itu bukan hanya dari satu aspek aja gitu pendidikannya, tetapi keseluruhannya, secara Islam keseluruhannya. Karena tujuan pendidikan Islam itu dalam hidup manusia untuk menciptakan pribadi-pribadi yang selalu bertakwa kepada Allah gitu. Itu mungkin. Terima kasih. Baik, kembali kasih Teh Irfa ya. Baik, ini inspirasi menambahkan, melengkapi. Tapi barangkali dari teman-teman ada kalimat terbaru atau kalimat inspirasi yang lain. Silakan boleh. Tapi mengulang juga nggak boleh ya, mengulang karena itu yang dirasakan. Boleh Teh Triska, silakan. Itu menambahkan Bu, kalau buat saya inspirasi pendidikan Islam itu yang pertama tuh ya pastinya mewujudkan tujuan dari pendidikan Islam itu sendiri, yaitu berakhlak Qur'ani ya Bu, berakhlak mulia gitu sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Kemudian kedua yaitu mencetak generasi ke depan, yaitu menjadi generasi yang Islami begitu. Dengan itu kita membangun peradaban Islam agar kejayaan Islam itu kembali berjaya gitu seperti dahulu kala. Kemudian dari pendidikan Islam ini saya tuh kayak tahu gitu Bu, bahwasanya hidup ini tuh kayak bukan sekedar hidup gitu kan. Katanya kan jadi kayak misalnya kerbau di sawah itu bukan hanya sekedar kerja gitu. Jadi manusia tuh hidup tuh nggak sekedar hidup aja, jadi punya manfaat gitu Bu. Kayak misalnya manusia tuh di dunia itu untuk beribadah, untuk beramal soleh, untuk peduli terhadap sesama gitu. Nah di ilmu pendidikan Islam itu disitulah itu diajarkan gitu Bu. Mulai dari keluarga, lingkungan, masyarakat gitu. Mungkin itu saja Bu inspirasi ilmu pendidikan Islam dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Iya, kembali kasih Teh Triska. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya. Oh, ya boleh. Silakan Kang Aswal. Menurut saya, ketika saya mulai belajar pada mata kuliah ilmu pendidikan Islam, banyak sekali manfaat dan motivasi baru yang muncul untuk memperbaiki pola pikir saya gitu.
di mana pendidikan Islam ini cukup kompleks pembahasannya. Di sana dibahas bagaimana Islam itu harus memiliki sifat didik yang bagus, dan juga yang inovatif, dan juga kreatif, dan juga senantiasa harus bisa selalu berusaha gitu kan untuk meraih kemuliaan karena ilmu pendidikan Islam tersebut. Dan secara jelas bahwasannya untuk meraih kemuliaan tersebut itu membutuhkan kesabaran. Man sobaro fufiro, siapa yang bersabar akan beruntung. Karena itu kemuliaan tak akan bisa diraih dengan kemalasan. Dan juga karena sabar tersebut mungkin lebih kepada sebagai ilmu pendidikan Islam kita harus bisa lebih aktif dan juga inovatif serta menciptakan kreativitas untuk memotivasi diri memicu pola pikir kita sebagai pengajar mungkin yang nantinya supaya lebih bisa memaksimalkan ilmu yang didapat dalam mata kuliah ilmu pendidikan Islam. Mungkin seperti itu tanggapan saya. Terima kasih. Iya, baik, kembali kasih Kang Aswal. Ya, baik. Selanjutnya siapa? Boleh Bu, aku mau. Ya, boleh, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Inspirasi dari Sofia sendiri itu terletak di sebenarnya banyak, cuman mau ambil satu dari ayat Al-Quran yang menyebutkan bahwa Allah itu mengangkat harkat derajatnya orang yang berilmu. Nah, dari itu bagaimana sih caranya kita untuk bisa menjadi berilmu gitu? Ya caranya dengan untuk ilmu, dengan selalu ilmu, belajar, berpendidikan gitu. Karena kan ada yang bisa menunjukkan harus untuk ilmu sampai sebelum kita menikah gitu. Makanya ada konsep pendidikan seumur hidup, gimana dimanapun kita, kapanpun kita, dan bersama kita harus dapat belajar gitu. Mungkin itu sih. Baik, oke, terima kasih Teh Siti Sofia. Ada dua lagi, Teh Rike sama Teh Tuti yang ada di layar. Kalau untuk putri, kalau untuk putranya ada Kang Rizky, kemudian Kang Andrian sama Kang Andrian. Enggak, siapa dulu? Boleh mungkin saya, Bu. Ya, silakan Kang Rizky, Kang Muhammad Rizky. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Dari mata kuliah ilmu pendidikan Islam ini menyadarkan kita kembali bahwa Islam sangat menjunjung pendidikan, sebagaimana juga tadi kalau disebutkan bahwa saya dalam Al-Quran surat Al-Mujadil ayat 11, ya bagi orang-orang beriman dan juga orang yang berilmu itu Allah menaikkan derajatnya gitu. Dalam ilmu pendidikan Islam ini juga kita sebagai umat Islam, mahasiswa Islam, kita diajarkan untuk bagaimana cara sistematisnya pendidikan Islam yang baik agar pendidikan itu berkualitas, tidak kalah dengan tidak ketinggalan yang tidak kalah dengan yang ada di dunia. Cukup sekian. Terima kasih. Baik, oke, terima kasih Kang Rizky, Kang Muhammad Rizky. Mangga tadi Teh Tuti ya? Ya baik Ibu, bismillah. Mungkin inspirasi yang saya dapatkan ya Bu ya, setelah mempelajari ilmu pendidikan Islam ini, alhamdulillah saya jadi bertambah wawasan saya berkenaan dengan pendidikan Islam, yang mana sebetulnya Islam itu menjunjung tinggi jadi persamaan gitu antara kehidupan dunia dan juga kehidupan akhirat gitu. Kemudian pendidikan Islam juga bercita-cita memang nanti para siswanya itu menjadi insan yang kamil begitu. Kemudian saya juga merasakan setelah mempelajari ini, jadi saya mau merubah diri saya sendiri dulu gitu sebelum nantinya bisa mengajak juga peserta didik yang akan saya ajar begitu menjadi insan-insan yang mulia gitu Ibu. Baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih kembali Teh Tuti Alawiyah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga, di sini ada Teh Rike yang belum ya? Teh Rike, Teh Dewi. Mangga. Ya, bismillah. Ibu,
suaranya terdengar? Ya, terdengar Teh. Enggak, silakan. Ya mungkin inspirasi saya dalam mempelajari ilmu pendidikan Islam ini khususnya yang mungkin untuk diri saya sendiri, yaitu saya banyak belajar gitu, terutama dalam bidang hal pendidikan. Kemudian saya juga belajar itu bagaimana saya bukan hanya dapat memajukan diri sendiri gitu, tapi bisa bermanfaat juga untuk orang lain gitu. Dan sebetulnya memang ya gitu, jadi kita tidak hanya memikirkan bagaimana berkembangnya dan majunya diri kita, tapi kita juga mesti memikirkan kemajuan umat Islam yang lainnya gitu, terutama dalam hal pendidikan. Seperti itu, Bu. Baik Teh, terima kasih Teh Rike. Teh Dewi dulu. Enggak Teh Dewi? Kalau inspirasi saya pelajari ilmu pendidikan agama Islam ini, saya pelajari ilmu pendidikan Islam ini itu saya mendapatkan wawasan yang luas terkait bagaimana sistem pendidikan Islam yang baik, dan intinya saya berharap saya bisa menciptakan sebuah sistem pendidikan Islam yang baik agar bisa bukan memperbaiki ya, tapi sekarang sistem pendidikan Islam itu sudah baik, tapi ingin terus memajukan untuk lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Begitu Ibu, terima kasih. Iya, baik, terima kasih juga Kak Teh Dewi. Waalaikumsalam. Enggak, Kak Andrian atau Kak Andrian nih tadi? Mungkin kalau dari saya ya, setelah mempelajari pendidikan Islam ini ya, semoga menjadi lebih baik gitu kan, dalam menimba ilmu dan pengamalannya, baik dalam urusan dunia maupun urusan akhirat, terutama urusan spiritual itu harus agak diruncing ini. Itu aja sih, Bu. Baik, terima kasih Kak Andrian. Ya, tes Kak Andrian, gimana Kak Andrian? Iya, halo Bu. Baik, iya, terima kasih Kak Andrian. Mangga silakan memberikan beberapa kalimat aja atau beberapa kata lah, jadi satu kalimat boleh, untuk inspirasi ilmu pendidikan Islam. Iya, yang tentunya alhamdulillah Andrian menambah ilmu ketika mempelajari ilmu pendidikan Islam ini. Nah, jadi Andrian lebih tahu gimana caranya menyampaikan atau mensiarkan pendidikan agama Islam itu. Alangkah baiknya kita memperbaiki diri sendiri, baru memperbaiki murid kita atau santri kita gitu. Baik, terima kasih Kak Andrian dan semuanya. Ya, baik. Silakan. Silakan Teh Uli. Ibu, maaf, Uli lagi di jalan. Iya. Baik, kalau begitu kita cukupkan. Nanti yang tidak hadir ya, beberapa orang, nanti diminta aja rekamannya, jadi inspirasi untuk kita gitu ya, untuk kita pribadi, dan inspirasi insya Allah bisa bermanfaat juga buat orang lain ya. Artinya kenapa untuk kita, jadi biar kitanya bisa lebih kuat bergeraknya kalau itu inspirasi ada dalam diri kita, dan setelah itu dari inspirasi itu kita bisa bermanfaat untuk diri kita ya. Karena ketika kita tidak merasa lemah, merasa tidak mampu gitu, ketika inspirasi itu ada, maka kita bisa bangkit, bisa melakukan sesuatu dengan sendiri, mandiri gitu. Nah, makanya itu disebut manfaat untuk diri sendiri. Dan kenapa tidak saat itu kita bersikap, kita melakukan hal itu, dan ternyata sesuatu yang kita lakukan menginspirasi orang lain juga akan
mengikuti gitu ya apa yang kita lakukan. Baik, terima kasih untuk semuanya atas inspirasi ilmu pendidikan Islam luar biasa. Ini menambah energi positif lagi buat ibu khususnya, dan mungkin dari teman ya, dari Akang Teteh saling memberi inspirasi dan pancaran energi positif. Sekali lagi ucapkan terima kasih, semoga menjadi amal soleh dan semoga Allah melimpahkan keberkahan kepada kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.